mengeluarkan senpi dan kartunya. Dan pelaksananya perhatikan faktor keamanan. Kalian pasti sudah biasa berpapasan dengan petugas pengamanan bapak-bapak yang berseragam khusus ini. Tapi kalian juga pasti bingung kan? Sebenarnya mereka siapa ya? Soalnya jika dilihat dari seragam nih, mereka mirip polisi, tapi bukan. Mirip tentara, tapi bukan juga. Ternyata sebagian dari mereka adalah Propam dan PM. Lalu kalian tentunya bertanya-tanya dong ya, apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, berikut ini perbandingan Propam versus PM. Tugas. Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang merupakan salah satu divisi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan sejak 27 Oktober 2002. Nah, Propam ini dibentuk sebagai salah satu wadah yang bertanggung jawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Adapun tugas pokok Propam secara umum yakni membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Panjang juga ya guys. Nah, untuk lebih singkatnya nih, Propam sering disebut sebagai polisinya polisi. Jadi kalau ada oknum polisi yang macam-macam nih, kalian boleh banget tuh melapor kepada petugas Propam. Nah, kalau Propam merupakan divisi dari Polri, beda ceritanya lagi nih dengan PM. PM ini merupakan polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer. Mereka yang bergabung dalam PM akan mendukung tugas pokok militer untuk menjaga kedaulatan NKRI. So, polisi militer inilah yang akan turun tangan menindaki anggota TNI yang melakukan kriminal atau pelanggaran lainnya. Nah, selain itu masih ada berbagai tugas polisi militer. Di antaranya, menyelesaikan masalah yang dilimpahkan Provos kepada PM, melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan, melaksanakan pengurusan tahanan atau tuna tertib militer, serta melaksanakan pengurusan tahanan keadaan bahaya seperti tawanan perang. Mesti hati-hati nih sama bapak-bapak PM. Karena PM termasuk bagian dari Tentara Nasional Indonesia, maka tentu saja ia terdiri atas beberapa satuan, yakni Satuan Polisi Militer Angkatan Darat, Satuan Polisi Militer Angkatan Laut, dan Satuan Polisi Militer Angkatan Udara. Ketiganya ini tentu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Misalnya PM Angkatan Darat. Selain menjalankan tugas utamanya sebagai polisi militer, mereka juga turut dipercaya untuk melaksanakan tugas operasi, baik dalam dan luar negeri. Beberapa di antaranya yakni penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965, Operasi Seroja tahun 1975, penumpasan kelompok separatis bersenjata di Papua tahun 2018, serta misi Unifil di Lebanon tahun 2006 hingga sekarang. Kedengarannya menantang juga ya guys, tugas dari polisi militer ini. Lalu beda lagi nih dengan Satuan Propam. Di Propam Polri membawahi satuan yang terdiri atas 3 biro, yakni Biro Wapbrov, Biro Paminal, serta Biro Provos. Biro sendiri merupakan bidang atau wadah fungsi dalam bentuk suborganisasi pada struktur Propam yang memiliki fungsi dan tugasnya yang berbeda-beda. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal. Kemudian fungsi pertanggungjawaban profesi diwadahi dan dipertanggungjawabkan kepada Wapprov. Sedangkan dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos. Sudah kelihatan jelas kan guys perbedaan tugas di antara ketiga biro tersebut. Tetapi bukan hanya terdiri dari 3 biro. Ada juga nih yang disebut bagian pada divisi Propam. Sama dengan biro, bagian ini juga terbagi atas 3, yakni bagian perencanaan administrasi atau disingkat Renmin, bagian pelayanan pengaduan atau disingkat Yanduan, serta bagian rehab. Banyak juga ya pembagiannya. Selain memiliki tugas dan fungsi masing-masing, Propam Polri juga mempunyai kewajiban yang mesti dijalankan. Kewajiban yang harus dijalankan pun tidak sedikit. Secara garis besar, terdiri dari menyelenggarakan kegiatan pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri,
melaksanakan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus hingga tahap keputusan pengakhiran hukuman, melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi, melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, serta melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos. Wah, banyak juga ya. Nah, kalau polisi militer sendiri tentu memiliki kewajiban yang berbeda dengan Propam. Beberapa kewajiban tersebut diantaranya wajib menyediakan, memberikan, dan menertibkan serta mengelola informasi publik yang baik dan efisien agar dapat diakses dengan mudah, cepat, dan sederhana, serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi meski memiliki kewajiban yang bejibun, para polisi militer selalu tampil karismatik dan sangar dengan seragam yang dikenakan. Mulai dari baret, polisi militer memiliki baret yang khas, yakni berwarna biru dan digunakan miring ke kiri. Katanya nih, baret miring ke kiri merupakan baret yang digunakan oleh pasukan dengan tugas pelindung keamanan dan penegakan hukum. Tak lupa pula, logo masing-masing satuan serta badge yang bertuliskan PM juga tertempel di sana. Seragam yang digunakan juga terdiri dari 3 jenis, yakni pakaian dinas harian atau PDH yang berupa seragam seperti kemeja yang berwarna polos, pakaian dinas upacara atau PDU yang berupa seragam dengan kerah baju seperti jas yang cukup panjang, dan pakaian dinas lapangan atau PDL yang bermotif loreng. Nah, untuk PDH dan PDU memiliki warna yang berbeda-beda sesuai satuan polisi militernya, yakni hijau polos untuk polisi militer angkatan darat, biru telur asin untuk polisi militer angkatan udara, dan biru dongker untuk polisi militer angkatan laut. Seragam tersebut sudah pasti dilengkapi dengan berbagai atribut berupa papan nama hingga berbagai tanda pangkat serta jabatan. Nah, pakaian tersebut tentu berbeda dengan seragam Propam. Walaupun baretnya sama-sama berwarna biru dan miring ke kiri, tetapi Propam tetap menunjukkan ciri khas Polri yang menggunakan seragam yang terdiri dari kemeja berwarna coklat muda dan celana berwarna coklat tua. Yang membedakannya dengan polisi lain adalah pada atribut di lengannya yang bertuliskan Prof, serta ciri khas kopelnya yang berwarna putih. Terlihat begitu gagah dan berani kan guys? Selain bangga dengan seragam yang dimiliki, tentu saja gaji yang diterima oleh Propam juga sangat menjanjikan. Seperti kita ketahui, pembagian gaji Polri dibedakan menurut golongannya, termasuk pula untuk bekerja pada divisi Propam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, golongan 1 atau yang biasa dikenal dengan Tamtama memiliki gaji yang berkisar antara Rp1.643.500 hingga Rp2.960.700. Lalu untuk golongan 2 yang dikenal dengan istilah Bintara memiliki gaji yang berkisar antara Rp2.103.700 hingga Rp4.032.600. Kemudian untuk golongan 3 atau yang dikenal dengan istilah Perwira Pertama memiliki gaji yang berkisar antara Rp2.735.300 hingga Rp4.780.600. Dan untuk golongan 4 yakni Perwira Menengah dan Perwira Tinggi memiliki gaji yang berkisar antara Rp3.100.000 hingga Rp5.930.800 yang kemudian disesuaikan kembali dengan pangkat yang dimiliki. Mungkin kalian menganggapnya tidak begitu banyak, tapi jangan salah guys, nilai tersebut masih gaji pokok loh. Belum ada tunjangan ini itu yang kalau ditotal, auto sultan. Nah, hampir mirip dengan Propam, PM juga memiliki pembagian gaji berdasarkan golongan. Bahkan nominal yang diberikan pun 11-12 dengan gaji Propam. Pembagian ini pun berlaku untuk ketiga satuan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lalu, kalian pasti bertanya-tanya kan, seberapa banyak ya tunjangan polisi militer? Nah, tunjangan polisi militer sendiri terdiri dari tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, hingga tunjangan operasi keamanan. Lalu ada juga nih tunjangan kinerja atau tukin yang diatur berdasarkan kelas jabatan dengan nominal untuk jabatan tertinggi yakni Rp37.810.500. Wah, digit angkanya nggak ada obat ya.